Nah, tahun 70-an itu masih pakai dayung seberangnya. Model kapalnya pun tidak seberat ini. Ini kan berat. Masih berupa kayak seperti sampan dia. Nah, beberapa tahun kemudian, sekitar 5 tahunan, mulailah ada perkembangan dikasih atap. Kalau pakai atap kan di dayung agak berat. Makanya waktu itu ada yang namanya mesin ces ketinting. Tapi bukan ketinting yang jenis kayak seperti sekarang. Ketintingnya juga masih tradisional. Nah, artinya itu sudah mulai, 1-2 kapal sudah mulai. Perkembangan itu terjadi. Jembatan Mahakam kan belum ada. Semakin meningkatlah, artinya pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Berarti kan peredaran orang mau nyebrang belanja apa segala macam kan semakin banyak nih. Dengan kondisi mesin kapal itu kan sudah tidak memenuhi syarat. Jadi mereka kembangkan lagi, digantilah mesin diesel di tahun 80-an. 81-82 jembatan ada. Tapi karena posisinya jauh, kendaraan waktu itu masih susah. Motor aja yang punya masih 1-2. Jadi orang masih tetap transportasi ke Samarinda Kota pakai kapal. Di tahun 80-an itu. Nah, di zaman 80-an itu orang-orang juga masih tradisional. Artinya kalau mau kasih mundur kapal masih didorong. Mau timba perahu masih pakai timba. Nah, dengan perkembangan teknologi, kemudian jumlah segala macam kapal, peralatan sudah lengkap. Sekarang mereka timba air sudah pakai pompa. Nah, dorongnya pun juga sudah tidak pakai dorong pakai tangan. Mereka sudah pakai kopling, pakai mesin semuanya. Sampailah sekarang begini. Ciri khas tambangan dari zaman dulu itu dari warna. Orang Bugis paling suka warna terang. Warna yang paling terang itu kan kuning, merah, biru. Cuma itu saja yang dominan. Kalaupun ada perubahan sekarang, perubahannya tidak signifikan. Pasti ada kuningnya. Birunya pun paling agak tua sedikit. Merahnya di bawah paling agak tua sedikit. Kalau cara masuknya memang dibentuk sedemikian rupa. Karena orang Bugis ini kan sifatnya agak keras. Dengan proses masuknya kapal di situ menunjukkan bahwa orang Bugis itu ulet, punya kemauan keras, artinya sesusah apapun mereka pasti bisa masuk. Itu dipaksa masuknya. Kalaupun sekarang dimodifikasi ada besi-besinya itu untuk menghindarkan biar agak awet kapalnya. Kalau dulu paling kita cuma pakai besi itu berapa biji aja. Kalau sekarang kan udah dengan perkembangan, dengan pendapatan teman-teman sekarang agak lumayan, ada yang beli besi tambah besi. Itu aja.
Bugis dari Sulawesi. Nah, Sulawesinya itu rata-rata di Sulawesi Selatan. Nah, orang Wajo, orang Pamana. Di sana ada yang namanya Kecamatan Pamana. Nah, kebanyakan itu yang lari ke sini. Merantau, keahliannya memang di sana sebagai nelayan. Karena di sini mau jadi nelayan, ikannya tidak seperti di danau kami. Makanya mereka kerjanya artinya cari pekerjaan yang sesuai dengan darah daging mereka, artinya di sungai. Bikinlah mereka transportasi air. Pengrajinnya, pembuatnya, semua orang dari kampung, dari Sulawesi. Pekerjaan pokok. Di luar tidak ada. Jadi semua rata-rata teman-teman yang bawa tambangan, itu di luar tidak ada pekerjaan yang lain. Dan mereka pun sekarang dengan adanya aturan dari Dishub, mereka juga sekarang dari dulu itu ada ininya, ada seperti STNK lah. BPKB-nya ada mereka. Surat layak layak operasi ada. Dan dulu itu sempat ada seperti SIM untuk pengemudinya dulu. Dan ada batasan umur. Nah, kalau sekarang dengan perkembangan ada yang namanya asuransi. Mereka sekarang pakai asuransi semua. Safety first-nya itu selain mereka punya pelampung, ada life jacket. Nah, dan setiap kapal itu harus disiapkan. Dulunya ada bantuan dari Dinas Perhubungan. Tapi karena itu sudah lama sekali, ada yang sudah usang, ada yang sudah rusak. Karena mereka juga bagus dilihat ada tergantung begitu, mereka beli sendiri. Nah, selain itu untuk keselamatan penumpang, teman-teman kapal ini bekerja sama dengan asuransi. Jadi kalaupun nanti kita tidak minta-minta ada kecelakaan, itu sudah ditangani asuransi. Dan mereka bayar tiap tahun. Jadi insya Allah untuk keselamatan selama ini ya alhamdulillah lah. Apalagi muatan sudah dibatasi kan, nah, udah aman lah. Jumlah kapal tambangan dulu sama sekarang berapa? Oh banyak kemarin Pak. Sebab kemarin ada kurang lebih 50 tuh. Cuma hari ini karena kemarin kan pernah diadakan pengurangan. Ada yang ke darat, ada yang alih usaha, nah, ada yang meninggal. Nah itu jadi sampai hari ini yang aktif kurang lebih 40 aja lagi yang aktif. Kalau dulu rame, penyeberangan itu nggak pernah putus penumpang di sini siang malam. Sekarang kan agak sepi sudah kan. Kalau dulu rame. Ya, faktor dari ya jembatan kan ada sudah 3 di sini. Dulu waktu Mahakam aja masih rame. Setelah tak buka ini Mahkota 2, mulai sudah itu menurun penumpang kan sudah tembus semua kan. Apalagi nanti terbuka ini yang baru ini jembatan kembar, nah itu bisa ada pengaruhnya lagi. Di kapal tambangan berapa? Tentu itu tergantung dari penumpang. Kalau ramai penumpang ya ada aja. Ya kalau ramai kan bisa 2,5, 300. Kalau itu iya kalau ramainya. Kalau sekarang kan sepi kan, nanti bisa 100, 150. Kalau sistem penyeberangan di sini seperti apa Pak? Sisa apanya? Sistem penyeberangannya? Sisanya? Sistemnya ya begitu lah tadi. Sekali giliran apa itu. Iya pakai nomor supaya anggota itu tidak berebutan penumpang kan. Nah, bisa bergerak dia penumpangnya Pak. Kalau gilirannya baru dia bergerak dia. Kalau lepas dari itu tidak bisa. Kecuali dikasih sama anggota, tolong antar ini penumpang ini sampai di sini.
gitu. Nah, ini kan ada nih monumen baru, monumen kapal tambangan. Ah, Nah, itu pendapat Bapak seperti apa? ya. Monumen yang baru sekarang, masalah perahu tambangan itu kita kasih antusias sangat tinggi. Artinya kita besar harapan kita bahwa kita bisa diperhatikan. Yang jadi persoalan, monumen itu dibikin, itu tidak melibatkan teman-teman, orang-orang tua yang menciptakan perahu tambangan ini. Yang jadi persoalan di situ. Jadi penghargaan pemerintah dengan adanya monumen bagus. Tapi penghargaan secara pribadinya kepada masyarakat yang melakukan kegiatan tambangan ini tidak ada. Artinya minimal pada saat peresmian monumen tambangan, minimal ada 10 orang lah orang tambangan di situ yang tua-tuanya di situ. Nggak ada. Kita tidak pernah diundang. Nah, itu sih sebenarnya yang bikin kita kecewa. Bangga tapi kecewa. Jadi kita berharap sekarang pemerintah itu mencari-carikan solusi lah. Agar ini tetap eksis, tetap ada. Sampai bagaimanapun kecuali logo tambangan di Kota Samarinda itu dihapus, diganti. Baru boleh hilang. Itu saja.